Semuanya selesai ditunduk. X plus X 20. Berapa? 15 ada, Ray. Ya. 15 ada. Oh, udah berapa, nak? Ini kok nggak bisa ya? Berapa? Ayo, jadi kok nggak tahu. Terima air putih. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara, kedengaran? Terdengar, Pak. Iya, monitor terbaca. Terbaca, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi kita mulai saja. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita dalam kondisi sehat walafiat ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk hari ini kita mencoba membahas tentang overhead lapangan. Jadi overhead lapangan
yang dikaitkan dengan ya, beban rutin yang ada di proyek yang tidak tertulis di dalam BOG ya, intinya di situ ya. Jadi kenapa itu kita harus tahu ya, karena sebagai kontraktor itu biasanya ada langkah-langkah pada saat kompetisi, berarti dia akan menetapkan atau memastikan biaya penawaran ya. Di situ sudah termasuk dengan biaya proyek ya. Jadi sudah termasuk dengan biaya proyek ya. Jadi kalau kita lihat untuk biaya proyek itu kan ada biaya langsung dan biaya tidak langsung ya. Kalau tidak kompetisi mungkin tidak ada masalah ya. Jadi berapapun besar biaya overhead itu pasti tercukupi ya. Yang jadi kendala itu kalau kita kompetisi, jadi persaingan antar kontraktor ya. Jadi persaingan antar kontraktor ini boleh dikatakan cukup berat ya, karena kondisi di situ adalah kondisi semua bersaing ya, ingin mendapatkan proyek ya, sudah pasti kalau kontraktor ikut berarti ingin menang ya. Yang kedua, indikator yang selalu dipakai saat ini itu masih mengacu ke paling murah, tidak menyimpang spek ya. Jadi paling murah tidak menyimpang spek itu yang cukup berat ya. Jadi kalau ya indikatornya itu mungkin dekat dengan harga pemilik mungkin tidak ada masalah. Jadi kita mencoba mendekatkan metode yang kita pakai itu dengan metode pemilik ya. Kita mencoba kemampuan yang kita ya, atau harga yang kita tawarkan itu mendekati harga pemilik, itu tidak masalah. Jadi sudah kompetisinya itu kompetisi yang betul-betul ya, betul-betul normal, sehat dan sebagainya. Tapi kalau paling murah ini akhirnya muncul yang hal-hal yang kadang-kadang merusak lelang ya. Jadi ada kontraktor-kontraktor yang kalau menawar proyek itu pokoknya murah dulu ya. Masalah nanti menyimpang spek atau yang lain itu nomor 2, itu ada yang seperti itu. Nah, itu yang merusak daripada proses lelang itu sendiri. Tapi kalau semua itu berkompetisi ya, saling menjaga nama perusahaan, juga mencoba metode-metode baru yang lebih efisien, itu berbeda lagi. Nah, itu yang harus kita cermati. Jadi peran daripada ya, administrasi proyek nanti akan terasa di situ ya. Jadi akan terasa pada saat-saat kita ya istilahnya melaksanakan satu pekerjaan ya, itu harus kita kendalikan ya, baik itu dari sisi sumber daya langsung ya, jadi yang berkaitan dengan biaya langsung ya, ataupun dengan overheadnya ya, itu yang harus kita kendalikan, itu di situ ya. Sehingga di dalam perhitungan biaya overhead lapangan ini memang ya relatif ya, kalau kita lihat dasar untuk pemakaian metodenya itu pada prinsipnya adalah efisiensi kerja, efisiensi biaya. Ya, efisiensi kerja, efisiensi biaya, yang mana di sana adalah mencoba ya menaksirkan biaya-biaya yang ada di proyek itu ya, seefisien mungkin ya. Ya. Lalu menyiapkan ya kegiatan-kegiatan pendukung itu yang betul-betul ya memang harus ada ya, jadi harus ada ya. Sehingga kalau harus ada itu sudah paling tidak mengurangi ya, baru nanti setelah kita dapatkan yang harus ada tadi baru kita kendalikan. Nah, itu yang perlu kita cermati di situ. Dari beberapa permasalahan yang muncul yang harus kita jawab, yang pertama adalah ya apa saja yang termasuk dalam overhead lapangannya. Jadi kalau kita mengatur di permasalahan ini memang ya harus kita baca daripada dokumen kontraknya. Jadi biasanya pada saat kita dapat data dokumen proyek ya, itu ada yang namanya bill of quantities ya. Jadi ada yang namanya bill of quantities, yaitu lingkup pekerjaan dan besar kecilnya volume pekerjaan ya. Jadi di situ disebutkan mulai dari pekerjaan persiapan sampai finishingnya.
Nah, di situ ada pekerjaan-pekerjaan pendukung proyek ya, yang tidak tertulis ya. Jadi yang tidak tertulis ya. Tapi mau tidak mau harus ada di lokasi proyek sebagai pendukung dalam kegiatan konstruksi ya. Contohnya banyak sekali. Jadi kegiatan yang tidak tertulis di BOQ ya, tapi mendukung konstruksi ya, membutuhkan biaya dan cenderung harus ada di proyek ya. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan seperti itu tidak tersedia dananya secara formal ya. Hanya disisipkan di setiap pekerjaan yang ada di biaya langsung tadi. Nah, itu yang harus kita cermati. Sehingga kalau kita ingin menjawab ya, termasuk dalam overhead lapangan itu apa saja, nah, itu yang harus kita lihat. Kita lihat dari BOQ-nya dulu ya. Baru dari BOQ pekerjaan apa yang ada di lapangan sebagai pendukung. Nah, itu banyak sekali ya. Ya, contohnya misal saja kalau kita ke lokasi proyek itu harus ada jalan kerja ya. Jalan kerja itu biasanya di BOQ tidak akan muncul ya. Jalan apalagi yang di luar lokasi ya. Di luar lokasi itu ya, berkaitan dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga itu selalu ya, melihat dari sisi kompensasi ya. Jadi kompensasi setelah proyek selesai apa yang bisa diberikan ke pihak ketiga tadi untuk menjaga supaya jalan kerja tadi tetap bagus ya, tetap baik, tetap bisa digunakan, syukur bisa lebih baik ya. Itu yang ada di pihak ketiga ya. Itu biaya itu tidak ada di dalam satu proyek ya. Tapi itu bagian dari overhead ya, jadi bagian dari overhead. Anda lewat jalan desa ya otomatis ya, melewati jalan-jalan yang mana banyak infrastrukturnya, banyak fasilitas umumnya, ada jembatan, ada gorong-gorong, ada talang air, atau mungkin jalan yang sempit ya, itu mau tidak mau harus kita jaga ya. Jadi kita jaga supaya jalan tadi pada saat kita gunakan bisa optimal, dimanfaatkan. Pada saat kita sudah selesai harus normal seperti awal ya. Jadi normal seperti awal itu tidak mudah ya. Jadi harus kita kondisikan ya. Mungkin ada jembatan yang harus kita perkuat, ada saluran air atau gorong-gorong yang juga harus kita pindahkan dulu, atau mungkin talang air ya. Itu ya, pekerjaan sementara ya, tidak tertulis di BOQ ya. Itu masuk di mana? Masuk di overhead ya. Lalu jalan yang ada di dalam lokasi sendiri ya. Lalu kebutuhan air bersih ya untuk kerja dan juga untuk fasilitas yang tersedia di lokasi. Lalu di sana dibutuhkan perkantoran, ada pagar, ada penerangan, ada komunikasi, alat komunikasi, yaitu bentuk-bentuk pendukung. Ya. Itu kalau kita kelompokkan di dalam satu ya, pekerjaan yang masuk overhead atau tidak ya, kita lihat dari sisi. Dan juga kita tinjau dari sisi apakah itu perlu atau tidak. Ya. Jadi apakah kalau kita mengadakan air bersih di lokasi itu memang diperlukan tidak. Ya otomatis untuk kerja ya perlu. Ya. Untuk akomodasi lapangan juga perlu. Berarti itu memang diperlukan bagi proyek tadi ya. Tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang tidak diperlukan tapi dipaksakan harus ada. Itu harus kita pilah dulu mana yang ada. Terus yang kedua, bagaimana strategi pembebanan overhead tersebut ya, karena tidak tertulis di dalam BOQ sehingga dana tidak tersedia secara langsung, ya. Tapi tersirat di dalam AHSP. Ya. Jadi AHSP di sana akan muncul ya kebutuhan overhead sama fee keuntungan ya, maksimal 15%. Jadi setiap kita menghitung analisa harga satuan itu kita bisa memasukkan besarnya fee plus overhead maksimal 15%. Anda bisa bayangkan kalau ngambil maksimal 15% berarti kontraktor lain juga 15, ada yang mungkin 14, berarti sudah kalah kalau kita ngambil yang maksimal tadi. Berarti harus kita turunkan, ya mungkin 14 atau mungkin 13 ya.
Ya. Itu karena apa? Kompetisi, persaingan. Tujuannya apa? Supaya kita dapatkan harga yang lebih murah. Ya, itu yang perlu kita lihat di situ. Itu dari strategi pembebanan nanti. Terus dibebankan kemana ya? Ya ke masing-masing pekerjaan yang ada di BOG dalam bentuk persentase. Berapa besarnya persentase? Nah, itu juga harus kita pakai itu sebagai strategi dalam menekan harga. Nah, itu yang harus kita cermati. Beberapa tujuan di sana adalah pengertian overhead lapangan sendiri. Jadi tadi dikatakan bahwa overhead lapangan merupakan satu pengeluaran ya, pengeluaran biaya proyek ya di luar biaya konstruksi secara langsung ya, yang bersifat untuk bersifat untuk menjunjung atau istilahnya itu menjaga supaya pekerjaan konstruksi bisa berjalan. Yang termasuk tadi ya semua pekerjaan yang tidak tertulis di dalam ya BOG ya. Nah, cara perhitungannya bagaimana? Nah, itu nanti bisa kita lihat dari situ ya. Jadi Anda bisa mencoba nanti ya menghitung ya. Mulai dari kebutuhan rutin setiap. Jadi kalau ingin melihat daripada perhitungan seperti itu, Anda bisa menggunakan cash flow perusahaan ya. Jadi cash flow perusahaan. Jadi cash flow perusahaan itu pengeluaran-pengeluaran rutin yang memang harus dilakukan oleh kontraktor ya. Setiap waktu tertentu, ya misalnya saja setiap minggu ya. Di awal proyek ya berarti perlu pengeluaran biaya-biaya awal ya untuk mobilisasi sumber daya ya. Jadi mengirim alat ke lokasi, mengirim bahan, mengirim tenaga kerja itu mobilisasi. Ya. Nah, sampai di lokasi diapakan? Ya tentunya harus segera dia bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan pekerjaan. Perlu kebutuhan apa saja, kebutuhan akomodasi. Kalau kita ngirim tenaga kerja ke lokasi, berarti kita butuh tempat kerja untuk pekerja tadi. Butuh akomodasi untuk pekerja tadi. Itu bentuk-bentuk kegiatan yang nanti muncul sebagai kegiatan overhead, pendukung konstruksi. Ya. Kalau itu ada di pekerjaan langsung terbaca di situ. Ada pekerjaan kayu berarti butuh tukang kayu, yaitu berarti biaya langsung, ya, biaya langsung. Tapi tukang kayu tadi harus menginap di lokasi, berarti butuh pemukiman. Nah, pemukiman sementara di lokasi itu atau barak pekerja ya, barak pekerja itu adalah bentuk overhead-nya. Ya. Jadi pendukung konstruksi tadi. Jadi tadi butuh tukang kayunya itu masuk di biaya langsung pada pekerjaan kayu ya di mana dia bekerja ya. Tetapi kebutuhan akomodasi ya itu masuk di overhead lapangannya. Jadi dia butuh tempat ya. Butuh disediakan warung karena menginap di lokasi. Butuh air bersih. Butuh penerangan. Nah, itu bentuk-bentuk akomodasi ya. Sampai ke yang sederhana saja butuh MCK dan sebagainya. Berarti kita harus menyediakan MCK walaupun sederhana. Ya. Nah itu kalau kita ingin melihat. Jadi yang overhead yang bagaimana yang memang dibutuhkan di proyek. Ya. Harus pandai-pandai kita menyeleksi. Jadi pekerjaan ini butuh overhead. Overheadnya bentuknya apa? Sejumlah berapa? Lalu kalau kita dibebankan di mana? Nah itu di situ. Itu dari sisi tujuannya. Pengertian overhead lapangan tadi, ya, semua pekerjaan penunjang konstruksi yang ada di lapangan dan tidak tertulis dalam bill of quantities. Jadi silahkan Anda cari pekerjaan-pekerjaan penunjang konstruksi yang tidak tertulis di BOG. Ya. Kegiatan penunjang konstruksi dapat berupa kegiatan pengadministrasian proyek. Ya. Jadi pengadministrasian proyek itu seperti pembukuan bahan, pembukuan peralatan, ya. Lalu pembukuan tenaga kerja. Itu kegiatan administrasi proyek. Ya. Jadi namanya pembukuan itu mendata material yang keluar masuk ya, ke lokasi. Ya.
lalu menyimpan di lokasi, mengadministrasikan. Nah, itu bentuk-bentuk kegiatan administrasi di lapangan. Lalu harus membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan. Nah, itu kegiatan administrasi yang mana juga butuh ya ATK, ya ada kertas, ada mesin printernya, ada tinta dan sebagainya. Itu kebutuhan untuk mewujudkan administrasi tadi. Apa itu perlu? Nah, itu juga harus kita lihat. Apakah kita harus membuat laporan harian atau membuat laporan mingguan? Ya, Anda bisa bandingkan satu kegiatan, yang satu dilengkapi laporan harian, yang satu tidak, ya. Nanti perbedaannya di mana? Bisa saja Anda punya satu keinginan, saya mau mengerjakan proyek, ya, tanpa harus membuat laporan harian, mingguan, bulanan. Yang satunya dilengkapi dengan laporan harian, mingguan, bulanan. Anda bandingkan. Kalau yang dilengkapi otomatis butuh dana tambahan, yaitu untuk penyelenggaraan administrasi lapangan tadi. Harus membuat laporan harian, mingguan, bulan. Tapi terkendali. Jadi terkendali. Setiap pekerjaan itu termonitor. Bahan yang dipakai berapa. Lalu pengadaannya kapan. Lalu pada saat dia digunakan, ya butuhnya berapa. Itu terkendali. Terdata. Sehingga kita tahu pekerjaan pasangan batu kali butuh dana sekian, bahannya ini jumlahnya sekian, ditempatkan di gudang, harus dirawat supaya tidak rusak dan sebagainya. Yang satunya Anda tidak perlu membuat laporan. Akhirnya juga tidak perlu dana untuk pengadaan administrasinya, tapi untuk mengendalikannya sulit. Ya. Batu kali ini untuk apa? Jumlahnya berapa? Kapan digunakan? Butuh semen berapa? Ya? Kapan harus didatangkan? Akhirnya memonitornya sulit, sehingga kemungkinan terjadi pembengkakan itu besar sekali. Ya. Jadi itu yang perlu kita cermati. Banyak kontraktor yang rugi atau tutup gara-gara ya, pengadaan materialnya itu tidak termonitor. Contohnya banyak sekali. Setiap proyek dia rugi besar karena apa? Ternyata tidak terkontrol penggunaan materialnya. Sehingga terjadi pembengkakan yang cukup besar. Nah, ini yang perlu kita lihat. Sehingga tingkat kepentingan keberadaan administrasi tadi diperlukan atau tidak. Lalu berfungsi sebagai apa? Apa membebani saja atau juga bisa mendukung kegiatan-kegiatan kontrol supaya bisa lebih baik lagi. Itu yang kedua, jadi mengarah ke sana. Yang ketiga, kegiatan penunjang konstruksi juga dapat berupa kegiatan konstruksi sementara yang membutuhkan lahan dan sarana serta biaya. Anda membangun satu konstruksi baja, ya, berarti butuh lahan untuk pekerjaan baja. Pekerjaan baja tadi harus kita siapkan lahannya di lokasi. Kita buatkan bangunan sementara ya supaya kalau pas musim hujan pun tetap bisa kerja. Pembangunan ya, tempat kerja untuk baja tadi merupakan satu bentuk konstruksi sementara. Ya. Nanti setelah selesai kita bongkar lagi. Termasuk pekerjaan kayu, ya, pekerjaan besi. Ya. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan konstruksi sementara ya, yang butuh lahan, jadi harus tersedia lahan. Juga butuh sarana ya, serta kebutuhan yang lain. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi kegiatan pendukung ya, nah, itu juga kebutuhan biaya sangat dibatasi ya. Jadi kebutuhan biaya ini sangat dibatasi karena tadi kompetisi ya, yang paling murah ya. Sehingga pada saat kita memasukkan biaya-biaya overhead itu terlalu tinggi, ya, kita sudah kalah duluan. Ya. Yang kelima diharapkan dapat berdampak positif, ya, efisien terhadap pekerjaan konstruksi. Ya. Jadi memang
dalam memilih pekerjaan-pekerjaan sementara di sini kalau bisa mendukung biaya langsungnya. Biaya langsung yang dulunya pada saat kita hitung saat penawaran itu ketemu X ya. Mungkin dengan adanya penataan yang lebih baik, penyiapan kegiatan pendukung yang betul-betul terencana, akhirnya bisa turun ya. Kenapa bisa turun ya? Karena produktivitasnya meningkat. Ya. Anda bisa bayangkan kalau ada satu pekerjaan beton ya pada saat Anda menawar proyek ya, ketemu 1 meter kubik beton 2 juta. Ya. Pada saat pelaksanaan di lapangan Anda tata betul ya. Penimbunan material didekatkan ke tempat pekerjaan, ya. Lalu dijaga di situ ya. Dari faktor-faktor kehilangan ya. Mungkin karena faktor hujan, adanya air, sehingga pasir bisa tidak banyak yang hilang. Kerikilnya juga ditimbun di tempat yang datar. Ya. Jangan di tempat cekung, ya, karena kalau tempat cekung itu tukang biasanya sudah tidak mau mengambil, ya kalau sudah diambil rata dengan tanah, biasanya sudah nggak mengambil. Hingga terbuang sia-sia. Lalu semen juga ya penggunaannya ya mulai dari awal terjaga jumlahnya, terawat ya, tidak banyak yang mengelas ya, otomatis ya, didapatkan faktor efisiensi kerja ya. Komposisi tenaga kerjanya juga seimbang. Nah, ini bentuk-bentuk ya, ya, yang bisa berdampak positif sehingga dulu ditawar 2 juta ya, setelah dihitung-hitung secara teliti dan dilaksanakan dengan pengendalian yang cukup bagus ya ketemu hanya 1,8. Nah, ini kan bentuk efisiensi. Nah, itu yang kita tinjau dari sisi pengertian overhead lapangan. Jadi memang pendukung konstruksi ya. Yang masuk dalam overhead lapangan ya. Jadi kebutuhan fasilitas penunjang di depan yang membutuhkan lahan, sarana dan biaya seperti pada saat instalasi setnya itu kita jaga betul. Jadi kalau kita lihat dari sisi ya, fasilitas penunjang di lapangan itu mulai dari tadi jalan kerja yang ada di luar, jalan yang ada di dalam, ya. Lalu dari situ ada perkantoran, jadi kelompok perkantoran butuh luasan berapa, ditempatkan di sebelah mana, lahannya tersedia tidak, lalu konstruksinya bagaimana supaya konstruksi itu bisa lebih baik, ya. Sementara harganya murah tapi aman, ya. Serta tertata dengan baik, ya. Itu dari sisi ya, konstruksinya. Lalu kebutuhan penggajian karyawan lapangan. Jadi selama ini kalau Anda sebagai pengelola akan merasakan, kalau sebagai pekerja itu paling ya pengen gajiannya itu tinggi, ya, tinggi. Sehingga Anda bisa bayangkan ada berapa orang yang terlibat di lokasi. Ya. Jadi berapa yang terlibat, ya. Lalu masing-masing gaji berapa, ya. Lalu lamanya proyek berapa ya, bulan ya, itu bisa membayangkan ya. Waalaikumsalam. Jadi bisa dibayangkan berapa besarnya sekian orang per bulan sekian ya, selama sekian bulan ya. Itu bentuk overhead juga, overhead lapangan. Nah, nanti Anda coba ya. Jadi total berapa kalau Anda dilihat untuk penggajian saja. Terus juga kebutuhan akomodasinya. Jadi tidak hanya digaji akomodasinya, termasuk mungkin kebutuhan konsumsi di lapangan, ya. Lalu juga kebutuhan transportasi, termasuk juga di sana penerangan di lokasi kalau dia ada di menginap di lokasi, kebutuhan air bersihnya, ya. Lalu tempat dia kerjanya, ya.
butuh lahan luasan tertentu harus disediakan juga dengan mungkin fasilitas-fasilitas lainnya, perlu AC dan sebagainya. Itu bagian dari kebutuhan akomodasi ya, selama proyek. Ya. Kebutuhan administrasi lapangan ya, mendapat berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian. Jadi kalau kita lihat nanti bisa kita pakai sebagai pengendalian. Nah, cara perhitungannya itu inventarisir yang pekerjaan pendukung konstruksi yang harus ada dan sebagai pendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak tertulis dalam BOQ juga jika ada permintaan pemiliknya. Jadi kadang-kadang pemilik itu minta harus tersedia mobiler, harus tersedia akomodasi yang lengkap, ya itu berdasarkan permintaan pemilik. Nah, itu kita pakai sebagai dasar perhitungan. Lalu hitung cara rinci dan teliti kebutuhan bahan alat dan tenaga untuk pekerjaan sementara tersebut dan mempertimbangkan efisiensi kerja. Efisiensi kerja, efisiensi biaya, dan waktu. Contoh sederhana saja kalau Anda bangun kantor, ya. Kantor ternyata tidak masuk di BOQ. Ya. Di BOQ tidak tertulis kantor lapangan seluas sekian meter persegi. Ya. Atau mungkin juga gudang seluas sekian meter persegi. Atau mungkin barak kerja sekian meter persegi. Nah itu Anda harus melihat ya butuh luasan berapa, itu dilihat dari jumlah orang yang terlibat di lokasi ya. Jadi yang terlibat di lokasi ada berapa orang. Dari struktur organisasi ya kita baru bisa menetapkan luasan kantor sekian ya. Kan ada hitungannya. Jadi di dalam aturan di Ikatan Arsitektur Indonesia itu ada. Jadi kalau itu untuk ruang kerja butuh luasan berapa, ruang belajar butuh luasan berapa, ya, itu sudah ada hitungannya. Sehingga kalau ruang kelas dengan luasan misalnya saja 8 kali 8 meter persegi itu mampu menampung berapa orang, nah, itu ada itu. Jadi ada ukuran standar minimal, ya. Sehingga kalau kita ingin mengajukan satu perizinan dan yang lain itu ditinjau dari standar minimal tadi. Kalau maksimalnya bebas memang, tapi yang minimal itu dipakai sebagai acuan standar. Jadi itu dari struktur organisasi, itu bisa kita lihat. Ya. Nah, di sini di contoh perhitungan Anda bisa melihat dari aturan Permen PU ya nomor 28 ya tahun 2016 ya. Di sana ada pengelompokan ya. Ada bagian umum, lalu untuk pekerjaan sumber daya air, untuk bina marga, untuk cipta karya. Ya. Kita lihat yang cipta karya. Situ yang pertama ya analisis ya harga satuan pekerjaan ASP cipta karya. Jadi Anda rinci macam pekerjaannya apa saja, masing-masing divisinya. Di sana ada contohnya. Lalu yang Anda baca di setiap AHSP ya itu ada ya yang E ya di situ overhead dan profit ya, overhead dan profit 15% ya. Overhead dan profit 15%. Nah, ini dasar untuk menetapkan batasan maksimalnya besarnya overhead berapa, itu dari situ. Jadi di dalam surat penawaran itu Anda hanya boleh menyebutkan ya nama proyek ya, lalu nilai proyek ya, lalu juga waktu ya, waktu itu dipastikan dengan jumlah ya, mungkin hari kerja, hari kalender atau yang lain ya, dan juga di situ dikaitkan juga dengan ya yang dipermasalahkan di sana biasanya adalah dari sisi ya. Jadi kalau kita lihat di dalam penetapan waktu itu tinjau dari itu. Itu dilihat dari sisi tadi ya.
Lalu juga dari 15 itu kan Anda bisa melihat ya. Jadi misalnya saja Anda pakai yang 10% itu fee ya. Fee itu keuntungan ya. Jadi kalau dulu itu keuntungan itu dimasukkan di rekap ya. Jadi rekapitulasi ada keuntungan baru pajak. Dulu overhead tidak tertulis ya. Sekarang sudah diberi ya, diberi tempat ya. Jadi dimasukkan di AHSP, setiap AHSP. Lalu juga di situ juga dilihat dari sisi ya, besarnya. Jadi besarnya berapa ya. Nah, itu kalau kita lihat seperti itu ya. Jadi seperti itu. Yang perlu Anda cermati di judul di atasnya ya. Jadi pembuatan 1 meter persegi pagar sementara dari kayu setinggi 2 meter. Nah, ini berarti nanti di BOG tertulis ya. Di BOG ada pagar sementara sepanjang sekian meter ya, dengan tinggi 2 meter dari kayu. Berarti ini masuk di biaya langsung ya. Tapi kalau di BOG tidak tertulis ya, itu masuk di overhead ya. Jadi masuk di overhead. Yang perlu Anda cek ya untuk efisiensi di sini adalah dari gambar ya, lalu Anda sesuaikan ya. Dari gambar Anda sesuaikan. Dari gambar Anda sesuaikan. Jadi dari situ baru bisa terbaca. Jadi dari gambar Anda sesuaikan ya. Jadi dicocokkan betul ya. Yang namanya 1 meter persegi ya. 1 meter persegi ya. Yang namanya 1 meter persegi yaitu diukur ya dari gambar ya berapa. Oh pakai dolken ya. Dolkennya berapa? 1,25 ya. Berarti panjang dolken berapa ya. Lalu cara masangnya seperti apa sehingga 1 meter persegi butuh dolken berapa. Oh ada semen ya 5 kg ya. Berarti dolken tadi ditanam di tanah ya. Dengan adukan ya, jadi adukannya mungkin dari beton ya, beton kelas ya, mungkin kelasnya kelas 125 ya, kelas 125. Ada 5 kg semen ya, lalu pasirnya 0,005 kubik ya, koralnya 0,009 ya. Untuk menancapkan tadi dolken tadi ya. Nah itu sesuai enggak ukuran tadi, apa terlalu banyak atau kurang, yaitu yang harus Anda cermati. Lalu juga di situ ada kayu 57 ya. Untuk apa? Untuk yang kayu horizontalnya, untuk yang horizontal. Atau untuk memakukan ya, kalau itu dolken dipakukan di kayu dolken itu kan utuh ya, kayu utuh bulat ya, tapi ukuran kecil ya. Apa itu dipaku di usuk tadi ya. Usuknya horizontal ada 2, bawah dan atas ya. Sepanjang 1 meter berarti 2 meter ya. Nah 2 meter itu Anda hitung ya, kalau 57 0,05 kali 0,07 ya kali 2 ya. Berapa ketemunya? 0,072 itu terlalu besar atau terlalu sedikit ya. Ya. Nah, itu harus klop ya, harus cocok ya. Jadi oh kalau itu terlalu besar, oh berarti ada 3 yang horizontal, berarti kali 3. Oh masih terlalu besar, nah itu berarti pemborosan. Berarti harus Anda tekan ya apa sesuai dengan real yang ada di lapangan. Ya. Nah itu cara ngitung seperti itu. Nah sekarang yang menjadi pertimbangan adalah besarnya profit ya dan overheadnya maksimal 15%, itu Anda jaga betul ya. Jadi nanti dihitung untuk yang profitnya berapa persen, overheadnya berapa persen. Jadi kalau overhead itu ada overhead kantor, ada overhead lapangan ya. Jadi kalau overhead kantor itu untuk kebutuhan kantor pusat ya selama 1 tahun ya. Itu pasti dititipkan di setiap proyek ya. Lalu ada overhead lapangan ya untuk proyek tersebut ya. Pasti
sepenuhnya dititipkan di proyek tersebut, yaitu yang harus Anda cermati. Cara menghitung overhead kantornya seperti apa? Yaitu selama 1 tahun, kantor butuh pengeluaran berapa, dibagi dengan jumlah proyek setiap tahunnya. Itu yang harus Anda cermati. Yaitu overhead ya. Nanti silahkan Anda coba ya. Anda hitung ya kira-kira seperti apa ya. Sehingga dengan beban yang 15% maksimal tadi ya, Anda harus bisa menekan ya paling tidak 14 ya. Paling tidak itu baru bisa berkompetisi. Syukur bisa lebih rendah lagi. Kalau kurang berapa? Harus melakukan efisiensi. Itu seperti itu. Silahkan Anda coba ya. Jadi ini sebagai gambaran untuk mengawali saja, nanti dicoba ya. Kalau sekiranya ada kesulitan kita diskusikan. Jadi dalam perhitungan seperti itu memang ya besaran overhead tadi yang harus kita lihat dari sana. Jadi berawal dari situ ya, berawal dari situ. Jadi Anda baca nanti di atasnya itu ada untuk apa, seng gelombang. Ya. Maka dari seng gelombang berarti nanti di rinciannya ada seng gelombangnya. Volumenya sesuai tidak. Ya. Terus untuk boplang juga gitu per meter panjang. Ya. Ya. Kalau boplang bisa saja dari tiangnya dari 57 ya, butuh berapa meter kiri kanan ya butuh 2 ya. Kalau masing-masing 1 meter berarti 2 meter ya. Lalu butuh papan 320 ya. Untuk 0,007 itu ada berapa ya. Berarti 0,03 kali 0,2 kali misalnya panjangnya 1,5 meter ya. Itu ketemu volumenya berapa, cocok enggak, itu disesuaikan ya. Jadi yang masuk di biaya langsung adalah seperti itu, sehingga di sini ya, jadi di situ ya 15% tadi ini harus Anda cermati ya. Jadi 15% ini Anda pakai sebagai acuan ya. Jadi ini sebagai acuan. Jadi 15% itu maksimal ya. Sehingga nanti Anda bisa memilah ya. Kalau Anda pakai 10% keuntungan berarti tinggal 5 ya. Untuk overhead ya. Nah, 5 itu kalau dipakai overhead kantornya 1% berarti tinggal 4 ya. Nah, 4 itu cukup enggak? Ya, 4 itu cukup enggak? Anda bisa merinci nanti kebutuhan jalan kerja berapa, kebutuhan penerangan di lokasi berapa, kebutuhan akomodasi di lapangan untuk air bersihnya, untuk alat komunikasinya itu berapa, selama proyek ini ya, selama proyek. Lalu kebutuhan penggajian karyawan lapangan mulai dari project manager sampai OB dan Satpam ya, itu berapa selama proyek ya. Nah, 4% nanti cukup enggak? Kalau nilai proyek 10M berarti 4% berapa? Jadi kalau 10% itu 1M berarti kalau 1%-nya ya 100 berarti 4%-nya 400 ya. Kalau proyek 5 bulan ya berarti 400 dibagi 5 ya. 80 per bulannya 80. Anda dengan nilai proyek 10M ya, lalu kebutuhan untuk overhead lapangan itu 4% berarti 400. Kalau proyek 5 bulan berarti tinggal 80 ya per bulannya ya. Per bulannya 80 ya. Nah, 80 per bulan Anda pakai berapa orang di situ ya. Ada 8 orang ya. Masing-masing orang digaji berapa per bulannya. Lalu kebutuhan tadi untuk air bersihnya, untuk pembuatan kantornya, untuk pembuatan gudangnya dan sebagainya. Nah, itu cukup enggak? Itu sebagai dasar. Berarti betul-betul efisiensi itu bisa ditinjau juga dari sisi ya, penggunaan ya karyawan di lapangan.
penggunaan karyawan di lapangan. Nah, itu yang perlu dicermati di situ ya. Nah, itu yang harus hati-hati ya, sehingga di dalam satu pelaksanaan konstruksi ya, itu harus menjadi bagian dari perhitungan tadi ya. Itu jadi di 15% ini Anda rinci ya. Jadi ini kalau kita lihat di sana ya ada ya, bisa saja Anda ambil 10% ya, 10%, 10 ya. Lalu juga Anda ambil di sana 1% ya. Terus diambil lagi 4% ya. Itu sudah posisi yang maksimal. Sekarang 10% keuntungan itu apakah ya, bisa mendukung ya, atau terlalu tinggi ya, atau terlalu rendah ya, itu juga harus hati-hati. Jadi Anda bisa melihat kalau itu dana pribadi mungkin tidak ada masalah ya. Tapi kalau itu dana milik orang ya, jadi modal Anda di situ adalah modal gabungan ya, berarti Anda harus juga mempertimbangkan ya. Jadi kalau ini pribadi bisa saja ini diambil 8% masih masuk, 7% masih masuk. Tapi kalau itu dana investasi dari beberapa orang ya, paling tidak ya 9% ya. Karena biasanya orang investor itu mau investasi kalau ya, keuntungan yang didapatkan itu 1,5%-nya dari nilai bunga bank ya. Nah, itu yang harus dicermati ya. Bunga bank 6% berarti ya 9% ya batasannya. Itu kalau kita lihat dari sisi tadi. Itu tadi adanya satu saputan gelap hitam ya. Nah, itu yang perlu dilihat dari sisi tadi ya. Sehingga dalam strategi menentukan keuntungan itu juga melihat dari modal ya. Kalau modalnya investasi dari investor-investor berarti paling tidak ya sekitar 10%, 9-10 ya. Kalau itu modal pribadi bisa di bawahnya itu, tapi di atas nilai bunga bank. Nah, itu yang perlu dicermati. Saya kira itu Anda pelajari ya. Nanti kita diskusikan tersendiri pada ya penetapan ya. Ya, daripada atau strategi penentuan ya overhead tadi ya. Jadi bebannya kemana cukup tidak itu nanti kita coba kita diskusikan. Jadi saya kira itu dulu ya. Ya nanti kita lanjutkan masih ya. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, Anda pelajari dulu, nanti kita diskusikan. Jadi Anda coba pelajari dari sisi overhead ya. Jadi overhead tadi harus betul-betul ya, kompetisi ya. Jadi menentukan overhead itu bisa terlalu tinggi, bisa juga kurang ya. Tapi saya cenderung pasti kurangnya. Jadi pasti kurang. Anda bisa melihat saja di sini 4% ya. 4% kalau tadi nilai proyek 10 M ya. Berarti kan 400 ya. 400 juta ya. 400 juta kalau proyeknya itu selesai 5 bulan ya. Berarti per bulannya 80 ya. Nah 80 itu untuk menggaji karyawan, untuk kebutuhan yang lain cukup enggak? Contoh sederhana seperti itu. Kalau tidak cukup dari mana untuk menutupi itu? Jadi harus pakai strategi. Kalau Anda ngambil ini terlalu lebih tinggi lagi ya. Berarti keuntungan dikurangi ya. Keuntungan dikurangi ya. Kalau Anda ngambil yang di overhead kantor juga tidak mungkin 1% itu sudah cukup minim ya. 1% karena kebutuhan kantor selama 1 tahun ya dibiayai dari sini ya. Dari 1% untuk setiap proyek dititipi 1%. Nah, itu sudah cukup berat juga ya. Itu yang harus hati. Sehingga efisiensi perlu dilakukan di sana. Nah, itu yang perlu Anda berpikir ya di dalam menentukan besarnya overhead ya. Lalu strategi yang bagaimana yang cocok sehingga nilai penawaran Anda itu kompetisi betul. Jadi
ngambil 15% itu sudah belum kompetisi, jadi sudah pasti kalahnya. Jadi Anda ngambil 15% pasti kalahnya. Jadi harus ditekan lagi, paling tidak 14, syukur bisa lebih rendah lagi. Kalau itu sudah mentok paling rendah, dari mana kita dapatkan, harus kita lakukan efisiensi biaya langsung tadi. Atau kegiatan-kegiatan pendukung di sini yang mengarah ke efisiensi ya. Ya, seperti misalnya saja, untuk kantor saya gunakan saja pakai, ya, karena banyak proyek yang bisa kita lakukan, ya, kita dapatkan, kita pakai kontainer. Ya. Ya. Kita beli kontainer, didesain, ya, lalu dipakai kantor. Setelah proyek A, tarik lagi pindah proyek B, pindah proyek C, pindah proyek D. Sehingga total biaya kontainer tadi dibagi 4, kalau itu ada 4 lokasi. Sehingga bisa didistribusikan di 4 lokasi tadi. Nah, itu yang harus Anda cermati. Karena disitulah akan muncul strategi-strategi. Saya kira itu silakan Anda pelajari dulu, ya, nanti ada diskusi tersendiri khusus di dalam strategi penentuan besarnya biaya overhead yang kompetisi. Ya. Jadi penentuan besarnya overhead yang kompetisi. Ya, hari ini saya cukupkan dulu. Kenapa? Untuk PPT-nya masih belum dapat. Ya, nanti saya kirim ya lewat ketua kelas ya. Jadi Baik, Pak. ya, nanti saya kirim lewat ketua kelas ya. Ya, masih dulu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Gimana, Pak? Udah selesai? Sebelumnya.